Cameron Herrin merupakan pembalap liar tampan yang menewaskan seorang ibu dan anak, tetapi malah mendapat pembelaan dari netizen berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, siapakah Cameron Herrin ini dan kenapa dia sampai mendapat pembelaan padahal dia melakukan tindak kejahatan? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @nampikpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Nama Cameron ini sedang menjadi perbincangan dari netizen dunia dan Indonesia pada awal Juli 2021. Kenapa dia sampai menjadi perbincangan? Karena Cameron ini baru berusia 21 tahun dan melakukan tindak kejahatan yang cukup berat. Ceritanya bermula di awal tahun 2018 di mana Cameron Herrin saat itu masih berusia 18 tahun. Dia keluar bersama temannya menuju gimnasium di daerah Tampa. Pada saat itu, Cameron mengendarai mobil Ford Mustang bersama temannya yang bernama John Berneau, di mana temannya ini mengendarai mobil Nissan. Ketika memulai balapan, mereka melaju dengan sangat cepat dan mereka tidak melihat ada seorang wanita bersama anaknya yang sedang menyeberang. Temannya ini sempat menghindari dari tabrakan itu. Sementara Cameron bersama mobil Ford Mustang-nya tidak sempat membanting setir dan langsung menghantam seorang ibu bersama anaknya hingga tewas. Sang ibu tersebut bernama Jessica Resinger dan anaknya yang berusia 1 tahun bernama Lilia. Saat itu, sang ibu dan anak tersebut sedang menyeberang jalan raya di daerah Tampa, sebuah kota di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Florida. Alhasil, Jessica dan anaknya Lilia yang berusia 1 tahun ini tewas di tempat kejadian perkara. Karena kecelakaan terjadi saat Cameron masih berada di bawah umur, hakim pun memutuskan untuk menunda vonis Cameron hingga tahun 2021. Dan sekarang Cameron Herrin yang sudah berusia 21 tahun tersebut bersiap untuk menjalani hukumannya. Dikutip dari Fox 13 News pada April 2021, Cameron Herrin diputuskan akan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 24 tahun. Cameron sendiri berasal dari Florida, Amerika Serikat, dan dia adalah seorang anak konglomerat dan ibunya bernama Cheryl Herrin serta ayahnya bernama Chris Herrin. Ternyata ibu dari Cameron ini adalah seorang wakil presiden asuransi pertanian negara, lalu ayahnya adalah seorang videografer profesional di Amerika Serikat. Video jatuhnya putusan pengadilan belakangan ini ramai di media sosial, termasuk di TikTok, di mana di dalam beberapa video singkat yang beredar, terlihat ekspresi terkejut dari Cameron saat hakim menjatuhkan hukuman 24 tahun. On count 2, same charge, court will adjudicate the defendant guilty, sentence him to 15 years Florida State Prison, and that'll run consecutive. Di mana saat menggunakan masker, mata Herrin tampak terbelalak kaget. Kasus Cameron ini rupanya viral di media sosial sehingga menjadi sebuah perbincangan dari netizen termasuk di Indonesia. Video-video tersebut ternyata mendapat berbagai tanggapan dari berbagai platform media sosial, salah satunya TikTok, di mana yang bikin miris banyak netizen yang ternyata membela Herrin. Dari komentar-komentar yang muncul, kebanyakan merupakan memang dari para wanita yang memuji ketampanan dari Cameron Herrin. Dan kalau dilihat dari komen-komennya, bahkan ada akun yang khusus dibuat hanya untuk membela Cameron Herrin. Dan bahkan sampai ada hashtag khusus untuk membela Cameron Herrin. Jadi ada beberapa dukungan yang berasal dari netizen Indonesia. Nah, ini bakal gue bacain apa aja tulisannya kira-kira. Ada yang ngomong gini, kan bisa punya istri dan anak-anak lagi, tapi laki-laki ini, si Cameron ini, apa dia bisa ngebangun jati dirinya kembali? Terus ada lagi yang bilang, it's just my opinion. Dia bilang, dia akan merasa kehilangan dalam 1-3 tahun. Terus itu bakal hilang sendiri. Sedangkan anak itu 24 tahun penjara. Terus ada lagi yang bilang, pengen jengukin setiap hari tapi jauh. Ada lagi juga yang bilang, nih gue baca ya, dia harus mendapat hukuman walau tidak sengaja, tapi 24 tahun itu tidak manusiawi katanya. Saya tahu dia bersalah, tapi kenapa saya malah respect sama dia? Bagi kesempatan kedua. Kasih dong kesempatan kedua buat si Cameron ini. Ada juga yang bilang, menurutku hukuman 24 tahun terlalu berat bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Ada juga yang bilang, gua nggak setuju. Masalahnya kan dia nggak sengaja, bukan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana aja hukumannya nggak segitu. Dari yang gue baca, ini orang-orang yang ada di internet, warganet ini seolah-olah mengabaikan tangisan dari keluarga korban, terutama suami korban yang harus kehilangan 2 wanita yang disayanginya. Sang suami juga diketahui ternyata menjual rumahnya untuk menyewa pengacara handal agar Cameron bisa mendapatkan hukuman yang pantas
atas perbuatan yang dilakukannya. Walaupun banyak yang tidak mendukung atas keputusan hakim terhadap jumlah hukuman yang diterima oleh Cameron. Menurut pendapat gue sendiri, hukum itu harus kita hormati, apapun keputusan hakim. Karena mengingat dari kasus ini, apa yang dilakukan Cameron ini memang cukup berbahaya. Dia melakukan adu balap liar di jalan umum yang menewaskan 2 orang sekaligus di tempat lagi. Dan menurut gue sih, dengan hukuman 24 tahun, itu hukuman yang setimpal. Tapi setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, buat kalian yang tahu tentang berita ini, kalian boleh tulis di kolom komentar kira-kira pendapat kalian. Cameron ini seharusnya dihukum berapa tahun? Apakah si hakim ini memang udah pas ngasih hukuman dengan jumlah segitu, 24 tahun? Atau menurut kalian, seperti yang dibilang sama warga-warga net di TikTok, yang cuma 1 atau 3 tahun udah cukup? Kalian tulis di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain tanda notifikasi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.